Halo Sobat Blogger, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adioso. Oke sobatku, mungkin bukan hal yang baru ya. Pada saat ini saya buat konten atau buat sebuah informasi tentang penghasilan saya. Bukan penghasilan saya sebulan ya. Biasanya saya posting-posting itu penghasilan satu hari itu seperti apa. Jadi bukan hal yang baru. Kalau teman-teman bisa lihat itu di beranda Facebook saya ada buat status berapa nilai klik dan nilai CPC dari sebuah Google AdSense, akun Google AdSense saya. Nah, itu teman-teman bisa lihat itu mungkin kalau dilihat dari CPC-nya itu mungkin pasti teman-teman beranggapan pasti bukan blog Indo. Ya, buat teman sobatku sekalian, ini bukan hal yang baru karena di video saya sebelumnya saya pernah membuat satu video tentang penghasilan blog Indo ya. Saya pernah di situ saya berbagi penghasilan saya dalam satu hari itu pernah mendapatkan $400. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri $400 itu berapa nominalnya kalau dirupiahkan. Nah, buat teman sobatku sekalian sebenarnya bisa ya. Jadi kalau menjadi seorang penulis blog menghasilkan dari Google AdSense yang cukup besar dalam satu hari itu bukan hal yang aneh ya, itu sebenarnya hal yang biasa. Tetapi untuk penghasilan dari blog itu sendiri, kita nggak bisa nih penghasilan dalam satu hari untuk besoknya sama dengan seperti itu, nggak bisa. Karena kita, apalagi kalau konten-konten kita itu isinya adalah konten trending. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau konten trending otomatis penghasilan satu harinya itu berbeda. Kecuali beda kalau teman-teman itu punya satu blog yang niche-nya atau kontennya itu membahas satu topik yang dalam kategori abadi. Ini konten-konten abadi yang dicari itu setiap saat. Jadi kontennya itu nggak habis dimakan waktu. Itu teman-teman. Tapi sangat sulit sekali ya kalau kita membuat konten abadi habis itu penghasilan rutin setiap harinya seperti itu tuh sangat-sangat sulit sekali. Jadi kita harus membangun blog itu dalam waktu yang cukup, bukan sebentar ya, cukup lama. Mungkin bertahun-tahun, bahkan ada beberapa teman itu yang membangun blognya itu puluhan tahun. Kalau sekarang sudah 2020, mereka itu bangun blognya itu di tahun 2003, 2004 seperti itu. Sekarang sampai dengan 2020. Sedangkan blog saya itu rata-rata baru berusia 3 tahun. Ada blog saya yang baru berusia 1 tahun, bahkan belum genap 1 tahun saya bangun blog tersebut. Jadi buat teman sobatku sekalian, jangan pesimis diri, apalagi yang baru mulai terjun ke dunia blog. Jadi terjun ke dunia blog, pengen mendapatkan penghasilan dari blog itu jangan pesimis diri. Jadi teman sobatku, fokus dulu. Kalau semuanya pemula atau baru mau mulai, kita fokus dulu di satu blog atau situs yang berbahasa Indonesia yang kita kuasai. Kalau teman-teman sudah menguasai bahasa Inggris atau bahasa luar, entah bahasa Jepang kah, entah bahasa Jerman, bahasa Belanda, seperti itu nggak apa-apa, it's okay. Teman-teman bisa buat konten atau blog yang berbahasa tersebut karena nilai CPC-nya sangat besar. Tapi kalau teman-teman nggak bisa dan teman-teman bahasa Inggrisnya belepotan, grammarnya nggak kacau, nggak karuan, saran saya teman-teman fokus di blog Indo dulu. Fokus di blog Indo. Kalau sudah nilainya lumayan, sudah mendapatkan penghasilan entah 1-2 juta, nah baru kita berinvestasi di blog bule. Kita coba build satu blog atau situs. Kalau teman-teman seumpamanya pengen ada kemajuan, mungkin bisa menggunakan WordPress. Tapi kalau teman-teman tidak punya modal, kita bisa menggunakan Blogger. Jadi Blogger itu sebenarnya serba gratis ya. Kita hanya bermodalkan domain saja. Untuk hostingnya kita gratis, semua fasilitasnya gratis, mungkin sampai template pun gratis. Karena apa? Banyak sekali di Google disediakan. Tapi saran saya teman-teman bisa beli template premium ya kepada pembuatnya, seperti itu. Jadi kita bangun dulu blog Indo, setelah itu baru kita blog bule. Nah, gimana bisa menghasilkan besar dari sebuah blog Indo? Karena beberapa bulan yang lalu saya buat konten atau video bagaimana sih cara menghasilkan uang dari blog Indo yang nilainya nggak sedikit, nilainya besar. Nah, ini saya bagikan tips buat teman-teman. Untuk mendapatkan penghasilan yang besar itu kita nggak harus mesti share di media sosial. Jadi berdasarkan pengalaman saya, share link situs atau blog di media sosial itu kurang efektif. Kenapa saya bilang kurang efektif? Karena di sana itu memang sih visitor kita bisa besar dari fanspage itu, tapi nilai CPC-nya sangat kecil, mungkin puluhan rupiah, bahkan hanya ratusan rupiah, bahkan mungkin nggak sampai puluhan, satuan rupiah. Seperti itu CPC-nya, sangat kecil kalau dari media sosial. Saran saya jangan, kita main SEO saja. Dan efeknya lagi kalau kita share ke media sosial, efeknya lagi yang lain, yaitu akun AdSense kita bisa dibanet.
Jadi saran saya buat teman sobatku sekalian, apalagi pemula, kita fokus di main SEO, Search Engine Optimization. Jadi otomatis artikel kita atau visitornya itu datang dari Search Engine. Itu lebih murni. Akun Google AdSense kita akan semakin kuat dan akan dikenal oleh Google. Karena di sini teman sobatku sekalian, kalau bagi para pengguna blogger, bukan WP, WordPress juga sih sebenarnya sama saja. Itu sebenarnya banyak yang jahil ya, banyak yang suka nyoba-nyoba, banyak yang suka risih sama blog pesaing seperti itu, menjatuhkan. Kadang ada yang 1-2 masta itu membuat status, nggak apa-apa kok kita menjatuhkan pesaing, itu kan salah satu trik seperti itu. Kalau saran saya enggak, saya tidak tipe orangnya, saya tidak seperti itu. Jadi kalau saya mau membangun blog saya nggak mau menjatuhkan pesaing saya akan membangun situs saya dengan baik, saya akan membangun karakter situs saya akan membangun kepercayaan dengan orang lain, kepercayaan dengan pengunjung seperti itu. Saya nggak mau menjatuhkan punya orang lain. Karena apa? Buat teman sobatku sekalian, pada saat kita mau menjatuhkan milik orang lain, situs orang lain, tidak dengan sadar, dengan sendirinya situs kita sendiri yang akan berakibat buruk. Karena hukum alam berlaku buat sobatku sekalian. Saran saya jangan lakukan penjahilan terhadap situs orang lain. Nah, kenapa saya bilang supaya akun Google AdSense kita tetap aman, kita main di Search Engine, kita fokus visitor kita dari Search Engine, supaya akun Google AdSense kita tetap aman, supaya dikenal Google kalau blog kita ini murni dari Search Engine. Kalau dari media sosial itu sangat rawan. Lalu bagaimana meningkatkan? Apakah kita harus nulis, habis itu kita riset, habis itu kita rutin nulis saja seperti itu? Bagaimana dengan backlink? Bagaimana dengan hal-hal lainnya, optimasi SEO-nya seperti apa? Seperti itu buat teman-sobat. Jadi buat teman-teman, kalau mau setting SEO template blognya ataupun settingan-settingan lain, sebenarnya di channel YouTube Timon Adioso ini sebenarnya sudah lengkap ya. Tapi kalau teman-teman seumpamanya mau belajar lebih jauh, teman-teman bisa cek atau berkunjung di channel YouTube Mas Timon. Jadi cari aja di Search Engine YouTube itu Mas Timon. Jadi di situ ada channel saya satu lagi tentang tutorial blogger. Teman-teman bisa pelajari itu SEO-nya, pengaturannya seperti apa, seperti itu. Nah, kembali lagi kita mau bahas backlink. Jadi buat teman sobatku sekalian yang baru membuat sebuah blog, jangan mencoba-coba backlink, karena beberapa kali saya pernah mencoba backlink buatan, backlink istilahnya PBN atau yang seperti itulah. Sebenarnya di dunia blogger, dunia website itu untuk mencari backlink yang seperti itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Teman sobatku sekalian kadang sering nanya, karena terkadang informasi itu dapat dari seorang mastah yang sudah lama menerjuni dunia website atau dunia blogger. Nah, saya pernah saya coba beli backlink PBN itu, hasilnya kurang memuaskan. Bahkan nilai spam score blognya semakin buruk seperti itu. Malah kalau menurut saya pribadi, lebih baik kita fokus di kualitas konten, kita fokus di kualitas artikel kita buat artikel yang original, tidak copy paste, tidak spin seperti itu. Dengan sendirinya nanti kita akan mendapatkan backlink yang bagus. Sebenarnya backlink itu nggak perlu banyak, hanya beberapa backlink. Mungkin teman-teman bisa membeli di sebuah situs atau membeli di blog saya. Satu konten mahal sih memang, 100 sampai dengan 500 ribu seperti itu, tapi kita punya 1-2 backlink tapi yang berkualitas. Saran saya seperti itu buat teman sobatku sekalian, jangan sembarangan beli backlink, karena itu akan berakibat fatal. Karena saya sendiri pun coba-coba dan situs saya bukan semakin naik, semakin buruk. Memang ada beberapa blog yang itu semakin naik seperti itu, ada sih percontohan. Itu saran saya, fokus di kontennya. Nah, untuk mendapatkan traffic yang besar, kalau di blog Indonesia, teman sobatku sekalian, kita nggak bisa nih mengandalkan konten-konten yang konten-konten yang kalau kita riset itu yang abadi. Salah satu contoh mungkin cara membersihkan wajah. Konten-konten yang seperti itu sudah dikuasai oleh situs-situs besar. Jadi otomatis kita harus mensiasati buat teman sobatku sekalian, kalau mau konten kita ini bersaing dan cepat mendapatkan visitor banyak, kita harus buat konten-konten yang sekiranya belum dibuat orang lain, sekiranya belum dibuat oleh situs lain. Salah satu contoh nih, seumpamanya besok ada sesuatu yang trending, atau hari ini ada yang sesuatu yang trending, atau yang sedang bombastis, atau yang sedang kita bahas tentang apa gitu kan, teman-teman nggak usah pikir jauh. Jadi kalau biasa menulis blog, langsung bikin kontennya. Nah, mungkin biasanya kita bisa mengkombinasikan. Jadi kalau yang seperti itu gimana Mas cara membuat kontennya? Kan kita belum tahu tuh informasinya benar atau salah. Seperti itu kan. Kalau kita buat konten yang trending atau informasi-informasi seperti itu,
kita bisa mensiasatinya dengan cara begini. Mungkin kita searching dulu di Facebook atau di Google, kalau ada yang buat status atau yang buat atau nge-tweet di Twitter atau di Instagram, teman-teman bisa buat kontennya, bisa buat artikelnya. Jadi berdasarkan informasi dari sini bla 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 bla. Judulnya memang tertarget, kita harus buat judulnya tertarget. Salah satu contoh informasi kecelakaan pesawat terbang. Nah, informasi itu kan semuanya hari ini terjadi. Teman-teman cepat buat bikin informasinya. Jadi mungkin dari media televisi atau dari media informasi apapun yang teman-teman dapatkan itu dibuat konten. Tapi nilai informasinya teman-teman jangan ngasal. Jangan ngasal, kalau informasinya itu nggak benar jangan dibuat. Ya mungkin kalau seumpamanya sebagai kira-kira saja di informasinya seperti itu. Nanti kalau seumpamanya udah dapat informasi yang benar, muncul dari situs-situs lain, baru kita tambahkan informasi tersebut. Sedap teman-teman, karena apa? Pernah saya buat konten yang seperti itu visitornya mencapai, seingat saya itu yang online itu mencapai 4.000. Bayangkan hanya dengan satu artikel yang online sampai 4.000. Waktu itu saya menggunakan Histad. Nah, itu cara saya menggunakan blog Indo untuk mendapatkan visitor besar. Tetapi penghasilannya nggak sebesar penghasilan kita setiap hari, karena CPC-nya yang begitu pasti kecil, CPC-nya kecil, tapi sebanding dengan kliknya. Nah, buat teman sobatku sekalian, kalau berbeda lagi kalau kita menekuni dunia blog yang berbahasa Inggris atau berbahasa luar ya, kita bisa kombinasikan nih. Kalau berbahasa luar, teman sobatku sekalian, triknya itu kita nggak fokus untuk visitor ya. Visitor memang penting, tetapi visitor hanya 100 sampai dengan 1000 itu kita bisa menghasilkan besar, karena CPC-nya sangat besar ya. Satu klik bisa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu nilai kliknya besar, apalagi konten kita itu nilai konten yang cukup lumayan. Nah, begini triknya. Teman-teman sobatku sekalian, fokus di konten yang abadi. Kita fokus di konten yang abadi, tetapi dalam artian seperti ini. Kita buat konten yang nilai volumenya paling kecil. Jadi teman-teman tuh jangan volumenya sedang, volume besar, supaya visitornya banyak nih. Teman-teman nggak bisa bersaing, karena di Search Engine itu kita bersaing dari penulis-penulis blog atau situs-situs besar yang di luar sana, di luar Indonesia ya. Tentunya penulisan artikelnya itu sangat bagus sekali dan rapi. Nilai SEO-nya pun bagus. Jadi kita harus bersaing dengan mereka. Nah, kita solusinya adalah membuat satu konten yang persaingan sedikit atau volumenya sedikit. Sudah persaingan sedikit, volume sedikit, nggak apa-apa. Kita hanya dapat visitor 1, 2, 3, mungkin 10, mungkin 20, nggak apa-apa. Kalau teman-teman bisa bangun itu, nanti pelan-pelan baru kita beranjak ke yang volumenya agak besar sedikit. Kalau blognya sudah bagus, nilainya sudah bagus, trafficnya sudah bagus, teman-teman hajar dengan SEO atau nilai kompetitor yang tinggi dan volumenya yang tinggi, itu bisa kita dapat menghasilkan bisa bersaing di beranda Google, maksud saya, kok belepotan ngomongnya. Seperti itu teman sobatku sekalian. Jadi paham ya gimana caranya menghasilkan uang dari blog berbahasa Indonesia dan blog berbahasa Inggris. Bedanya seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke sobatku, jadi buat teman-teman yang punya pengalaman tentang membangun sebuah blog, entah blog Indo atau blog bule, silahkan sampaikan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman saya ini cocok dengan pengalaman teman-teman, atau pengalaman saya ini nggak sesuai, nggak pas mas seperti itu, nggak apa-apa. Saya tuh kalau orang dikomplain, diprotes itu nggak apa-apa, karena dengan begitu saya akan memperbaiki mungkin konten-konten saya, mungkin kualitas artikel saya, mungkin cara saya menulis artikel, atau cara saya membuat judul artikel. Seperti itu teman sobatku sekalian. Oke sobat, mungkin itu sedikit saya berbagi bagaimana saya bisa menghasilkan uang sesuai seperti thumbnail di channel YouTube ini. Itu karena penghasilan saya dalam satu hari ya. Itu bukan mengada-ngada, ngapain saya bohong, saya nggak ada untungnya bohong. Saya bagi juga di share di media sosial. Fungsi dari saya melakukan itu semua sebenarnya saya ingin menyemangati teman-teman, buat teman-teman yang ada di Indonesia, bahwasanya pekerjaan menjadi seorang penulis blog itu bisa menghasilkan besar kalau teman-teman punya kemauan dan niat yang besar. Oke sobatku, mungkin itu saja berbagi saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.